X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Ini hubungan searah, ya searah. Jadi tidak ada variabel lain yang mempengaruhi selain variabel X1, X2, X3 gitu ya. Nah, kalau variabel moderator, nanti kalau variabel moderator itu di sini ada mediator. Kalau pada mediator, ya mediator. Jadi nanti X itu ke mediator dulu, baru ke Y gitu ya. Jadi X1 ke variabel mediator, baru ke Y ya. Atau X2 ke moderator, ke mediator, baru ke Y. Jadi ada hubungan langsung X1 ke Y, ada hubungan melalui mediator ini ya. Nah, itu variabel mediator ya. Atau ada variabel moderator ya. Nah, ini. Nah, kalau variabel moderator itu ini dari ini ke hubungan antara X1 X gini ya. Jadi pengaruh X1 ke, kalau mediator kan hubungan langsung, hubungan tidak langsung ke sini gitu ya. Hubungan langsung, hubungan tidak langsung, itu mediator. Kalau moderator, nanti apakah pengaruh X1 ke Y itu diperkuat oleh variabel moderator? Ya. Misalnya variabel moderatornya apa? Misalnya laki perempuan gitu ya. Jenis kelamin lah, jenis kelamin ini, jenis kelamin. Apakah jenis kelamin ini memperkuat pengaruh X1 ke Y gitu ya? Apakah jenis kelamin ini memperkuat pengaruh X2 ke Y? Apakah jenis kelamin ini memperkuat pengaruh X3 ke Y? Nah, itu moderator variabel ya. Kalau mediator variabel misalnya pengaruh X1 ke mediatornya apa, jenis kelamin ya. Pengaruh X1 mempengaruhi jenis kelamin. Enggak, bukan itu ya. Misalnya bukan jenis kelamin, misalnya iklim, motivasi ya, motivasi. Mediatornya motivasi. X1-nya misalnya apa, persepsi atau sikap apa gitu ya, atau minat mempengaruhi ke motivasi baru mempengaruhi misalnya hasil belajar. Nah, itu mediator ya. Jadi itu yang bisa dilakukan gitu ya untuk variabel ini ya, moderator, regresi dengan variabel moderator dan mediator. Nah, itu salah satu alternatif yang nanti bisa dipelajari modelnya. Kemudian nanti ada data panel dynamics ya. Jadi kalau data panel dinamik itu nanti kan kalau model panel yang kemarin itu misalnya Y sama dengan B0, B1, X1, misalnya B2, X2 plus E gitu ya. Nah, ininya kan kalau data panel IT ya. IT, X1 IT, X2 IT, IT gitu ya. Nah, ini statis ya, data panel statis. Nah, kalau data panel dinamis nanti ininya jadi gini, Y sama dengan B0. Ini yang statis ya. Dinamis nanti ini B0 plus B1 X IT minus 1 misalnya gitu ya. Plus misalnya X2 IT minus 1 gitu. Nah, ini dinamis ya. Jadi YIT-nya nanti dipengaruhi oleh, di regresinya nanti oleh variabel sebelumnya. Jadi kalau ini namanya Y tahun 2021 dipengaruhi oleh XIT tahun 2020 gitu ya. X2 IT tahun 2020 gitu ya. Nah, ini nanti itu panel dinamis ya. Jadi melihat pengaruh perubahan dari variabel X sebelumnya ya, karena ada
ada leg ya di dalam ekonomi, ada leg ya. Jadi misalnya fungsi konsumsi sama dengan B0 plus IT misalnya ya. B0 plus B1 apa? Y IT minus 1 misalnya ya. Nah ini dinamis ya. Jadi pengaruh konsumsi hari ini bisa tahun 2021 dipengaruhi oleh Y tahun 2020 ya. Jadi nah kalau statis kan 2021 kurangi 2021 gitu ya. Kalau ini dinamis oleh tahun sebelumnya. Nah, itu yang sebenarnya tidak banyak perbedaan ya yang dinamis, hanya nanti beda di data-datanya saja gitu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan coba lihat ini ya pekerjaan yang minggu kemarin ini coba saya pilih punya siapa ya? Coba ini punya siapa nih? Tadi nah, ini nih punya siapa nih? Coba wadah apa ini? Coba saya buka dulu. Mana sih? Coba bisa nggak upload salah seorang yang siapa ini? Coba saya tadi udah buka. Nah, ini
Udah kelihatan? Oh, ada apa? Ada Muhammad ada apa? Ada, Pak. Coba ini saya ini sampel aja yang dipilih. Coba mau ada apa bisa ini dijelaskan tentang tugasnya ini? Jelaskan bagaimana, Pak? Ya dijelaskan mau ada apa, sudah menganalisis apa, mengerjakan apa, kesimpulannya gimana, ya sesuai tugas yang kemarin ini. Oh ya, Pak, kan skripsi yang saya ambil itu judulnya Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Ya. Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005 sampai 2013. Terus? Nah, Langsung aja. Nah, langsung rumusan masalahnya. untuk rumusan masalahnya itu ada 5 berarti ya, Pak ya. Yang pertama ada bagaimana pengaruh sumber daya alam terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Yang kedua ada bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Terus yang ketiga ada bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Keempat ada bagaimana pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Yang kelima ada bagaimana pengaruh SDA, IPM, PDRB per kapita, dan populasi penduduk secara bersamaan terhadap ketimpangan distribusi di DIY. Hipotesisnya? Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama ada SDA berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Yang kedua ada IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Yang ketiga ada PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Populasi penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Yang terakhir juga ada kalau nggak salah. Nah, yang terakhir ada SDA, IPM, PDRB per kapita, dan populasi penduduk secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Oke. Ini hipotesis yang pertama coba dapat. Hipotesis pertama SDA, sumber daya alam, berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi. Itu berarti gimana sumber daya alamnya semakin bagus, semakin banyak gimana? Semakin timpang gitu, gimana? Iya, Pak, kalau di situ berarti Positif. kalau ya kan positif hubungannya, Pak, berarti misalkan SDA-nya lebih naik, ketimpangannya pun akan ikut naik gitu, Pak. Kalau berdasarkan deskripsi. Rasionalnya gimana ya? SDA sumber daya alamnya meningkat, ketimpangannya semakin besar itu gimana ya? Bisa logisnya logis nggak? Sumber daya alamnya semakin baik, semakin meningkat, terus semakin timpang gitu. Jadi berarti distribusinya antara berarti banyak, mungkin ini banyak ini ya penguasaan sumber daya alam oleh golongan yang berpendapatan menengah ke atas mungkin ya. Iya, mungkin Pak, betul, Pak. Karena semakin SDA-nya naik, justru yang pendapatan yang besarnya semakin bertambah, yang kecilnya semakin berkurang gitu ya. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa sih. Terus IPM, coba IPM juga gitu. Iya, Pak, begitu, Pak. IPM itu kan ada pendidikan, ya kesehatan, terus ini ya pendidikan, kesehatan, terus itu ya harapan hidup ya. Iya, Pak. Nah, kalau IPM-nya naik, jadi semakin timpang gitu ya. Pendidikan naik mana? Ya terus aja ya. PDRB negatif, betul? PDRB ini negatif, jadi semakin per kapitanya ini semakin, berarti ini mungkin yang di atas ya. Jadi menengah ke atasnya semakin per kapitanya semakin naik, itu gimana per kapitanya? Memang sih pendapatan per kapita, kalau rata per kapita itu kan rata-rata ya. Rata-rata itu memang tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya, agak bias gitu ya. Coba aja misalnya
ada yang pendapatan 10 juta ditambah pendapatan 1 juta, rata-ratanya berapa ada Pak? Ada 2 orang 10 juta sama yang 1 juta, kalau dirata-ratakan berapa? 5,5 Pak. 10 juta jadi iya itu kan padahal kan timpang ya, timpang. Ya, Iya Pak. ya jauh ya. Jadi kalau menggunakan rata-rata, kalau statistik itu kalau menggunakan rata-rata memang ini ya bisa mengelabui gitu ya. Makanya yang bagus itu sebenarnya median. Kalau median itu tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau rata-rata itu bisa bias karena kalau misalnya yang ya makanya itu kalau misalnya ada sekumpulan data nih pendapatan satu daerah. Pendapatan itu 10, 8, 7, 8, 7, 5, 7, 8 gitu. Nah, itu ada yang 1 juta. Nah, itu biasanya 1 jutanya itu dihilangkan gitu ya. Outlier. Kalau atau ada yang ekstrim, yang besar, yang 1 orang tapi sangat besar, itu ekstrim. Itu kalau buat rata-rata itu akan bias gitu ya. Makanya biasanya yang terlalu jauh itu dibuang kalau dianalisis gitu ya, supaya tidak bias, jadi mengelabui datanya, jadi mengelabui ya, seolah-olah rata-ratanya besar pada enggak, hanya beberapa. Nah ini juga negatif ya, nggak tahu nanti terbukti. Dan populasi penduduk, kalau populasi penduduk mungkin iya ya, semakin besar penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk, kan si pembaginya mungkin semakin banyak ya ketimpangan. Biasanya kan populasi penduduk justru yang paling besarnya di golongan menengah ke bawah gitu ya. Nah itu kan pembaginya nanti semakin besar ya, pembaginya semakin besar berarti golongan menengah ke bawah semakin kecil karena pembaginya besar, yang atas tetap tapi tadi pembagiannya lebih besar gitu ya. Jadi ya bisa menimbulkan ketimpangan gitu ya. Ketimpangannya diukur dengan apa, Pak? Pakai indeks apa gitu? Indeks Gini Pak. Gini rasio ya? Betul Pak. Oh ya, ini modelnya ya, modelnya ini modelnya. Ini modelnya. Ini udah betul modelnya. Artinya ini sudah model ekonometri ya. Ini sudah model ekonometri. Tapi kalau misalnya menggunakan Y, kemudian itunya X1, X2, nah itu baru model itu model statistik. Nah ini udah model ekonometri ya, karena sudah menggunakan ini gini. Cuman gininya kurang apa itu gininya, ada Pak? Rasio mungkin ya Pak? Hah? Gini rasio Pak. Ya itu kurang apa? Nggak ada itunya, nggak ada extensionnya, nggak ada scriptnya, ya. Gininya harus pakai subscript IT. Oh itu iya ada. Pak. Oh, iya Ya, tertinggal Pak. Betul. jadi gininya harus pakai subscript IT. Ini kalau ujian salah ini modelnya karena G-nya itu belum, nggak tahu itu apakah time series atau cross section gitu ya. Kalau SD aja mau sudah IT, IPM, IT, PDLB. Apa itu PDLB KPT apa sih? PDRB per kapita Pak. Per kapita. Ya benar, IT, populasi IT, epsilon Berarti ya. yang Gini juga harus tambah IT ya Pak? Iya, kalau gininya nggak ada itu nggak tahu data apa itu, data time series. Kalau pakai I saja kan berarti cross section. Kalau pakai gini T aja itu time series. Iya. Jadi nah berarti di keterangannya juga pakai tuh gininya IT, SDA-nya IT. Ya. Nah kemudian nanti di keterangannya, ini keterangannya juga belum lengkap. Ini harusnya keterangannya nanti gini IT, indeks gini dari kabupaten kota ya? Iya betul Pak. Ya, jadi indeks gini IT berarti nanti di penjelasannya itu keterangannya indeks gini dari kabupaten kota I sampai ke N pada waktu T1 sampai ke N gitu ya. Berapa kota kabupaten? Ada 5 Pak. 5. Nah, berarti kan
Gini IT-nya itu berarti Gini dari kabupaten ke-1 sampai kabupaten ke-5 pada waktu T1 tahunnya dari tahun 2005 sampai 2013, 8 tahun, Pak. 8 tahun ya, berarti T-nya dari 1 sampai T ke-8 gitu ya. Jadi penjelasan di sininya juga SDA-nya SDA IT, I-nya kota berapa kota, T-nya berapa tahun gitu ya, harus ada penjelasannya harus begitu. Terus ini datanya ya. Ini gini rasionya dalam apa, persen apa indeks apa ini? Persen ya? Dapat? Ini gininya dalam persen apa 0,33% apa? Tidak ada keterangan ya, Pak. Ada keterangan. Terus SDA itu dalam apa itu? Oh, apa ya, sebentar. Oh, rupiah, Pak. Rupiah. IPM? Tidak ada ini juga. Ya, ya. persen. 7 ya, persen biasanya itu apa 7? Ya IPM indeks. IPM juga kan indeks ya. Iya, Pak. Gini indeks. Ya, itu persen berarti. Terus kalau gini itu kan antara 0 sampai 1 ya. Iya, Pak. Jadi saya juga nyari gitu, Pak. Satuannya apa? Tapi pas saya cari itu katanya indeks gini itu rentang gitu ya, Pak. Kalau 0,3 itu kecenderungan rendah katanya. 0 sampai 1. Iya, Paling maksudnya. itu yang mendekati 0, mendekati ya semakin besar semakin timpang ya semakin mendekati 1 gitu, semakin mendekati 0 gitu. Ya itu dalam persen ya. Terus yang IPM juga itu persen. SDA-nya dalam apa itu? Dalam miliar, dalam apa? Dalam juta apa ya? Nggak ada keterangan. Kalau satuannya rupiah sih, Pak. Tapi kalau dalam ribuan atau jutaannya nggak ada di sini juga, Pak. Ya itu harus jelas nanti ya. Terus ini PDRB apa itu? Rupiah juga mungkin ya. Cuman itunya apa ini ya, dalam apa? Dalam miliar, dalam apa? Dalam juta, miliar mungkin ya, nggak tahu. Ya coba nanti harus di ini, karena ini kan nanti kesimpulannya. Terus kalau populasi mungkin orang ini ya 800 orang gitu ya, 846.658 orang gitu ya. Ya. Oke lah, ini berarti di inputnya data mentah ini ya, nggak dilonkan, enggak ya? Tidak, Pak. Iya, coba nanti lihat hasilnya. Oke, ini Sleman, apa ini? Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul sama Yogyakarta, Pak. Sleman, sama Yogyakarta. 6 ya, 6 kota kabupaten. 5, Pak. 5 ya, 5 ininya 8 tahun. 8 berarti cuma 40 ya. Observasinya cuma 40 ya. Oh, 9 tahun ketemu, Pak. Jadi 45 observasi. 9 tahun time series ya. 9 kali 5 berarti hanya 45 observasi. Iya, Pak. Terus gimana hasil uji CAU-nya ini? Uji CAU-nya? Ya, Pak, untuk uji CAU itu kan apabila hasil probabilitas chi-square itu lebih kecil dari 5%, maka HA diterima gitu. Bahkan HA-nya itu mengikuti fixed effect model gitu, Pak. Fixed effect model ya. Karena ini probabilitasnya 0,000, artinya lebih kecil dari 5%, maka HA diterima, dalam kata lain fixed effect model yang lebih optimal gitu, Pak. Ini nguji H0 mengikuti common effect, satunya HA-nya mengikuti peak effect. Karena signifikan berarti H0-nya ditolak ya. Jadi modelnya mengikuti fixed effect model ya. Oke, mengikuti peak effect model. Terus
ininya uji Houseman. Kalau yang output ini nih pas ini nggak ada ya, pas peak effect modelnya nggak ada. Output regresinya Pak? Ada Yang di peak effect bawahnya. model? Peak effect model ada di bawah Pak. Yang Houseman ini? Enggak, ada di sendiri gitu Pak. Hasil regresinya terpisah. Ini. Yang ini Uji Houseman. Uji Houseman-nya juga ini T-square-nya 0,00, jadi ini tolak juga. Iya Pak, menolak HA dan menerima H. Menolak H 0, menerima H. Berarti fixed effect ya. Betul Pak. Iya. Uji Houseman itu sebenarnya H0-nya itu tidak ada hubungan antara antara apa? Uji Houseman itu H0-nya itu tidak ada hubungan antara itu lambda atau individual individual karakteristik dengan variabel X gitu ya, tidak ada hubungan. HA-nya itu ada hubungan, ya ada hubungan antara koefisien antara lambdanya atau karakteristik individunya dengan variabel independennya gitu ya. Jadi ini kalau itu kan berarti ditolak ya H0-nya ya, yang tidak ada hubungannya, berarti ada hubungan ya, ada hubungan antara lambdanya atau karakteristik individual dengan variabel independen ya. Nah ini berarti peak effect model ya. Jadi peak effect model itu karakteristik individunya masuk di konstanta, dianggap fix ya, tidak berubah gitu ya. Oke. Nah ini uji kelayakan model, uji F. Uji F-nya uji F-nya signifikan, R square-nya, ini R square-nya ada di bawah Pak. Ini 0,65 ya? Betul Pak. 0,65. Terus ininya signifikansi ininya? Yang apa Pak? Signifikansinya gimana ini SDA? SDA probability-nya 0,14. Di IPM. uji T ya Pak. Uji T mungkin. Yang parsial. SDA tidak signifikan ya? Iya Pak. IPM signifikan. Itunya sudah sama ya, positif ya, koefisiennya positif tapi tidak signifikan. Kalau IPM positif juga tadi kan ya? Iya Pak. IPM positif signifikan, terus PDRB negatif. Negatif dan signifikan. Tadi hipotesisnya udah betul ya. Populasi juga. Ya ini kalau teorinya memang begitu ya, ini berarti sudah sesuai teori ya. Itu negatif, positif, negatif. Cuma di sini ada yang tidak signifikan ya, SDA. Nah, ini nggak tahu ini ada multikolinear atau tidak ya. Nah, itu nggak tahu. Ya, tapi sebenarnya kalau multikolinear itu tidak banyak berpengaruh ya, selama tidak multikolinear sempurna ya, selama hubungan X-nya tidak sempurna sama dengan 1 ya. Kalau masih di 0,5, 0,67 itu masih bisa ditolerir ya, asal tidak. Nah, yang penting kan hetero sama auto ya. Ini coba ini yang berarti SDA tidak berpengaruh ya. Ini apa ini yang ini nih? Koefisien determinasinya Pak. Tadi kan udah 0,65 ya determinasinya. Di pemaknaannya Pak, mungkin ada di bawah.
Nah, ini uji T-nya ini mah sama-sama aja sih ya. Ini kan sama aja dengan yang tadi ya ini. Untuk outputnya sama, Pak. Nah, ini SDA-nya positif. Iya. Hano diterima. Tidak. Nah, ini coba apa begini apa? Kan tidak signifikan. Coba diartikan gimana ini artinya? Kan tadi di hipotesisnya positif ya, terus hasilnya juga positif, tapi tidak signifikan. Coba menjelaskannya gimana, Pak? Apa betul begini? Yang variabel apa, Pak? Iya, ini SDA. Ini SDA. Kan SDA itu tadi di hipotesisnya positif ya. Nah, terus kan hasil pengujiannya SDA itu tidak signifikan. Ya. Tidak signifikan. Betul kan tidak signifikan SDA? Nah, tidak signifikan. Iya, betul. Tidak signifikan. Nah itu kok ini jadi dapat diartikan apabila SDA meningkat sebesar 1 juta rupiah akan menyebabkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar ini dari mana ini menafsirkan iya, dari mana? Kan kalau misalkan tidak signifikan itu HA ditolak, H0 diterima, Pak. Kalau H0 itu SDA itu berpengaruh negatif gitu, Pak. Kebalikannya. Loh. Kok negatif? Untuk di H0, Pak. Iya, kalau itu kan itunya tadi positif. Apa? Hipotesisnya itu positif, tandanya positif. Nah, terus diuji terus diujinya itu kan tidak signifikan. Kalau tidak signifikan itu berarti kan itunya tidak berpengaruh lah, tidak berpengaruh mau positif. Sebenarnya mau positif, mau negatif, kalau tidak signifikan itu berarti tidak berpengaruh, ya. Bukan jadi berpengaruh. Kok ini jadi berpengaruh negatif gimana? Oh, berarti kalau misalkan tidak signifikan itu, misal gini Pak, kalau HA-nya positif dan ternyata tidak signifikan, berarti HO-nya itu jangan berpengaruh negatif ya, tapi tidak berpengaruh aja ya? Bukan. Jadi kan kalau positif negatif itu kan itu a priori teori. Ini teori lahnya. Tadi kan udah bener oke lah, bener lah teorinya bisa positif. Positif itu kan ketika SDA-nya naik, ketimbangannya naik kan positif gitu. Nah, terus kan itu tidak signifikan, tapi itunya hasil tadi di ininya di di sininya mana sih? Nah ini di ininya ini sudah ininya kan sudah benar, ininya positif. Berarti ininya sudah sesuai hipotesis. Cuman ininya kan tidak signifikan probabilitasnya. Ya, jadi artinya bukan jadi sebaliknya di berpengaruh negatif, enggak, bukan. Oh iya Pak, berarti bukan. Ya, kan ininya berarti sudah benar, positif. Cuman ininya tidak signifikan. Jadi artinya SDA itu tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh karena ininya tidak signifikan. Tapi secara teori, kalau ini betul teorinya, ini udah positif, secara teori udah benar, ininya positif, koefisiennya ini positif, cuman tidak signifikan. Berarti data yang Anda kumpulkan nggak mendukung model koefisien ini gitu, ya. Datanya tidak mendukung besaran koefisien positif ini gitu ya. Tapi tidak berarti jadi negatif, enggak. Jadi nanti
penjelasan di sininya mana tadi? Dapat diartikan apabila SDM, nah ini meningkat akan menyebabkan enggak. Jadi artinya SDA tidak berpengaruh terhadap indeks koefisien gini, gitu aja. Karena tidak signifikan. Tapi secara positif betul, tapi secara statistik tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh signifikan, tidak bermakna, ya. Artinya data yang dapat uji itu tidak bisa menguatkan, tidak bisa mendukung pengaruh positif dari SDA terhadap indeks koefisien gini, gitu, tidak cukup. Ya, tidak bisa menolak, tapi menerima no, berarti kan tidak signifikan atau tidak berpengaruh, gitu, tidak berpengaruh karena tidak signifikan, gitu, ya. Gitu harusnya penjelasannya. Ya. Oh ya Pak, mau nanya Pak. Ya, terus kalau misalkan yang sesuai teori itu kan disimpan di HA ya Pak? Yang sesuai teori. Iya. Berarti kalau yang disimpan di HA, hipotesis penelitian itu di HA. Iya, yang sesuai teori kan ya Pak? Iya. Kalau misalkan H0-nya berarti kebalikannya. Jadi kan HA-nya misalnya SDA berpengaruh terhadap indeks. Nah, H0-nya kan SDA tidak berpengaruh terhadap indeks, gitu. Iya Pak, kalau misalkan ada positif negatifnya, misalkan di HA-nya itu berpengaruh positif, di H0-nya apakah tidak berpengaruh aja atau berpengaruh negatif jadinya Pak? Tidak berpengaruh ya Pak? Kalau positif itu kan lebih besar dari 0 ya, biasanya. Iya Pak. Kalau kebalikannya ya berarti lebih kecil atau sama dengan 0, gitu kan ya. Ini satu arah Pak. Enggak, itu kan sebenarnya hak saya itu berpengaruh. Hak 0 itu tidak berpengaruh, gitu, mau positif mau negatif. Oh iya, berarti ya. Di H0-nya mah tinggal dicatat tidak berpengaruh aja, gitu Tidak berpengaruh. Jadi biasanya kan kalau di model dua arah itu kan HA itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu kan berarti bisa positif, bisa negatif, gitu. Ya. Jadi kalau ada pengaruh itu tidak sama dengan 0, ya bisa positif, bisa negatif kan. Kalau H0 itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh itu sama dengan 0, biasanya sama dengan 0, gitu. Ya. Jadi ya, terus kesimpulannya H0 itu tidak berpengaruh, HA itu berpengaruh, gitu ya. Jadi atau bunyi hipotesis penelitiannya itu HA itu SDA berpengaruh terhadap ya indeks, ya. Terus H0-nya SDA tidak berpengaruh. Jadi ketika SDA diterima itu bukan jadi negatif, tapi tidak berpengaruh karena tidak signifikan, gitu ya. Kalau positif negatif mah itu makan itu bisa saja, misalnya gini, bisa saja hasilnya negatif signifikan, gitu, bisa gitu ya, negatif signifikan, nah itu berpengaruh, tapi berpengaruhnya negatif, tidak sesuai dengan hipotesis tadi. Hipotesisnya misalnya positif, hasilnya negatif tapi signifikan, nah itu betul berpengaruh tapi negatif dan tidak sesuai dengan teori. Kalau di teori positif ini hasilnya negatif, nah itu nggak apa-apa, cuma nanti harus dicari jawabannya kenapa di teorinya positif itu negatif, gitu. Bisa dipahami, Pak? Yang lainnya juga ya, ini jadi membahas satu tugas dan ini untuk yang lainnya juga sebenarnya. Silakan. Yang lain ada pertanyaan? Gimana dapat bisa dipahami? Kan ini belajar di statistik inferensial. Iya Pak, soalnya kalau kemarin itu ya, kalau koreksi kalau saya salah gitu, kalau sama Pak Yan kemarin itu ditulis di H0 itu yang kebalikannya itu Pak, yang kalau misalkan di HA-nya positif, di H0-nya negatif, gitu Pak, kalau kemarin. Ya itu mah kan positif negatif sebenarnya tergantung teori. Ya. Jadi
di kesimpulan itu bukan positif negatifnya, tapi itu signifikan atau tidak signifikannya gitu ya. Jadi bukan positif negatifnya. Coba kalau deskripsinya gimana itunya, hasilnya ada nggak deskripsi? Dapat deskripsinya gimana? Halo? Halo, Dapat? Dapat nggak ada? Ada di laptop, Pak. Saya pakai HP kebetulan. Oh, ya jadi Dapat yang mempengaruhi Hano H1 itu bukan positif negatifnya. Misalnya tadinya positif, kebalikannya di negatif, hasilnya jadi negatif. Bukan. Mau positif mau negatif itu signifikan atau tidak signifikan gitu ya. Jadi bisa saja misalnya itunya positif, berpengaruh positif ya. Nah, itu HA-nya berpengaruh positif. H0-nya itu bukan jadi berpengaruh negatif, bukan. Tidak berpengaruh, bukan negatif tapi tidak berpengaruh gitu. Lawannya itu jadi HA-nya berpengaruh, lawannya H0-nya itu bukan jadi misalnya HA-nya positif jadi lawannya jadi negatif, bukan, lawannya itu tidak berpengaruh gitu ya. Nah, jadi nanti yang jadi patokannya bukan positif negatifnya si tanda koefisiennya, tapi probability-nya ya. Mau positif mau negatif yang penting probability ya. Jadi kalau misalnya positif tidak signifikan berarti tidak berpengaruh. Negatif tidak signifikan tidak berpengaruh gitu ya. Jadi bukan positif negatifnya tapi berpengaruh atau tidak berpengaruh. Probability-nya di atas 0,05 atau di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05 kan itu signifikan ya. Mau positif nanti hipotesisnya mau negatif ya. Ya, kalau positif signifikan berarti berpengaruh. Kalau negatif signifikan juga berpengaruh tapi berpengaruhnya negatif. Ya. Jika X naik, Y turun. Nah, itu negatif, signifikan misalnya di bawah 0,05 ya. Ya, coba IPM, coba dapat IPM. Gimana coba? Kalau untuk IPM, hipotesisnya berpengaruh positif, Pak, terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan hasilnya pun signifikan, Pak. Ya, signifikan ya. Ini pakai lebih besar dari. Nah, ini kan lebih besar dari 0 lebih kecil dari 0 itu. Ini lebih besar dari 0 dengan lebih kecil dari 0 itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan signifikansi ini ya. Ya, satu arah ya, satu arah. Ya lebih kan satu arah bisa lebih besar, lebih kecil itu satu arah. Kalau dua arah kan tidak sama dengan 0 ya. Ini statistiknya udah betul lebih besar di luar, tapi jangan diartikan ini kalau positif. Jadi bukan gini, dapat HA-nya positif, H0-nya negatif, bukan begitu, bukan ya. Jadi ini mah hanya untuk lebih besar dari 0 itu, ini pakai yang satu arah kan ya, satu arah di ini di ininya di distribusi datanya ya. Jadi kalau satu arah itu nanti di tabelnya kan ke kanan ya. Kalau arahnya ke kiri itu negatif ke kanan, atau kalau dua arah itu di kanan kiri gitu. Apa titik kritisnya gitu ya. Jadi tetap nanti yang mempengaruhi itunya bukan H0 positif, HA positif, H0 negatif, bukan. Cuma itu apa HA-nya itu signifikan atau tidak signifikan, H0-nya itu ditolak atau diterima. Ya, kalau ditolak berarti tidak signifikan, kalau H0-nya ditolak berarti signifikan, kalau H0-nya diterima berarti tidak signifikan gitu ya. Coba hasilnya ini gimana? Dengan bahwa IPM meningkat
Nah, coba ini Dapak, coba ini penjelasannya gimana Dapak yang IPM? Gimana Pak? Yang IPM ya? Penjelasannya gimana artinya ini coba? Ya karena IPM itu berpengaruh positif dan terbukti signifikan gitu ya Pak. Ini dimisalkan gitu Pak, kalau misalkan IPM-nya naik sebesar 10, akan menyebabkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan atau indeks Gini sebesar 0,34032. Angka itu didapat dari angka koefisien Pak. Nah, ini kan kenapa dapat misalnya menjelaskan kenapa kalau tadi kan di itunya positif ya, di hipotesisnya positif ya. Kemudian ini kan signifikan. Ya, signifikan. Nah, artinya ketika IPM-nya meningkat ya sebesar sekian akan menyebabkan ketimbangan juga meningkat ya. Nah, itu kalau misalnya ini tidak signifikan, bukan berarti pengaruh IPM negatif terhadap indeks Gini, bukan, tapi IPM tidak berpengaruh gitu kalau tidak signifikan itu, bukan kebalikannya positif jadi pengaruh karena tidak signifikan jadi negatif, bukan ya. Jadi harusnya, nah ini karena signifikan maka IPM bisa meningkatkan ini distribusi ya, ketimpangan distribusi. Tapi kalau misalnya ini tidak signifikan, nanti diartikannya bukan IPM berpengaruh negatif, bukan, tapi IPM tidak berpengaruh terhadap peningkatan distribusi pendapatan gitu, ya. Bisa dipahami, dapat? Yang lain juga ya, ini yang lain juga. Ada yang lain ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Coba ini PDRB per kapita coba ada, Pak. Nah, ini kan berpengaruh negatif terus ininya signifikan ya, signifikan. Coba dapat kan apa PDB meningkat sebesar nah ini signifikan ya, akan menyebabkan penurunan. Nah, kalau misalnya tidak signifikan bukan berarti jadi pengaruh PDRB jadi positif, bukan, tapi PDRB tidak berpengaruh terhadap ketimpangan gitu. Bisa dipahami, dapat? Iya Pak. Ya, jadi ini kan negatif, signifikan. Artinya jika PDRB meningkat, maka ketimpangan menurun. Nah, kalau misalnya tidak signifikan, artinya bukan PDRB berpengaruh positif, bukan kebalikannya, tapi PDRB tidak berpengaruh terhadap distribusi gitu, ketimpangan distribusi gitu. Ya, kalau tidak signifikan gitu. Coba populasi negatif. Negatifnya signifikan juga ya. Nah, ini signifikan. Nah, negatif signifikan. Signifikan berarti kan jika populasi meningkat maka menyebabkan penurunan. Nah, ini kalau misalnya tidak signifikan bukan populasi menyebabkan kenaikan, bukan, tapi kalau tidak signifikan berarti populasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan gitu ya. Dan ini sudah sesuai ya, koefisien ininya apa? Mana sih? Nah, ini koefisien ininya udah cocok ya, dapat ya. Tadi SDA sudah positif, IPM positif, ini negatif. Jadi tanda-tanda ininya udah betul, cuman SDA ininya tidak signifikan gitu ya. Ya, jadi artinya ini sudah cocok, tandanya cocok, positif, signifikan. Tandanya negatif, signifikan. Populasi negatif, signifikan. Nah, ini berarti berpengaruh. Ketiga variabel ini berpengaruh, yang SDA tidak berpengaruh karena tidak signifikan. Meskipun secara tanda ini udah cocok, positif ya. Ini tidak negatif ya. Udah cocok gitu ya. Oke, bisa dipahami dah, Pak? Iya Pak. Ya, oke. Ini nih apa lagi nih?
Ini coba tuh sekarang banding ini coba dapat bandingkan antara common effect ini common effect ini common effect kan kecil ya, ininya 0,37 ya, R-nya 0,37, kemudian fixed effect itu 0,05, terus random effect random effect 0,7, berarti ya betul ya, yang paling bagus berarti fixed effect ya. Ya sesuai pengujian Cho, pengujian Hosman ini berarti peak effect memang yang paling bagus modelnya dilihat dari RR square-nya ya. Ini paling besar 0,765. Ininya konsisten enggak? Ini di common effect itu coba dapat lihat. Di common effect itu yang signifikan hanya ini ya, hanya PDRB ya. PDRB, Pak. Yang ini 3 tidak signifikan. Terus yang fixed effect, nah fixed effect ini hanya 1 yang tidak signifikan. Kemudian di random effect, random effect juga hanya 1 ya. Hanya PDRB juga, Pak. Ya, hanya PDRB ini. Ini memang udah betul, berarti ini modelnya model peak effect ya. Oke lah, udah. Cuman ini dapat bikin sendiri lagi enggak atau ngutip dari skripsi? Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Oh ini ya, 3 beregresi ini. Ini tanggal 30 bulan 4. Ini 30 bulan 4. 30 bulan 4 ya. Oke lah, ini 30. Nah, yang ini yang skripsinya, Pak. Ini yang mana ini? Yang dari skripsinya. Ini yang 2015 ya? Iya, betul, Pak. Ada beda nggak ada Pak dengan yang deskripsi? Bedanya hanya koma-koma gitu, Pak. Kalau misalkan tadi kan STA di yang fix itu 2,12, yang ini 2,11 gitu, Pak. Bedanya paling. Hampir mirip ya ininya ya, tidak signifikan ya SDA ya. Kalau itunya sama. Oke lah dapat. Ini jadi ini dapat tinggal itu aja ya nanti. Itu cara menafsirkan itu ya. Cara menafsirkan hasilnya. Itunya yang tadi yang koefisien-koefisien yang signifikan tidak signifikan ya. Jadi saya jelaskan kembali ini termasuk ke yang lain ya. Jadi signifikan tidak signifikan itu bukan masalah tanda ini ya, bukan kebalikannya tanda, tapi berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu ya. Jadi H0 itu tidak berpengaruh, X tidak berpengaruh Y, atau H itu X berpengaruh terhadap Y. Nah lawannya itu H0-nya X tidak berpengaruh, bukan positif jadi negatif, negatif jadi positif, bukan berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu. Itu aja ya. Mau positif mau negatif, yang penting ininya apa? Ininya apakah probabil. Jadi H1 itu ini probability, tidak ada hubungannya, bukan dengan kalau tanda itu hubungannya dengan teori, cuma dengan teori ya. Tanda positif negatif itu acuannya teori nanti. Kalau statistik ini probability-nya, probability ini ya. Jadi kalau ini dia di atas 0,05 berarti tidak berpengaruh, kalau di bawah 0,5 berarti berpengaruh, signifikan. Jadi ini positif signifikan, negatif signifikan, ini positif tapi tidak signifikan ya. Bisa saja ini negatif tapi tidak signifikan ya. Itu berarti bukan jadi ininya negatif jadi berpengaruh positif, tapi ini tidak berpengaruh. Kalau misalnya ininya di atas 0,05 jadi tidak berpengaruh gitu ya. Oke, gitu saja. Ada pertanyaan yang lain? Ini peserta yang lain? Ada pertanyaan? Silakan. Saya mungkin mau bertanya, Pak. Nah, Destra silakan Destra.
Kan yang di data saya Pak, pada saat uji coba. Coba Destra bisa diupload itunya, bisa di share screen tugasnya. Bisa Pak. Saya ini udah buka tadi punya Destra, tapi ini saya nyarinya tadi gak sulit. Coba Destra aja, coba diupload tugas Destra. Oke Pak. Ya, ada kan? Ini Pak. Iya. Itu coba. Coba Destra dijelaskan Destra tugasnya. Iya, jadi ini judul skripsinya yaitu pengaruh produk domestik bruto sektoral rata-rata upah Destra dibesarkan itu kecil nggak kebaca hurufnya, bisa rada dibesarkan. Ini Pak. Terus, udah. Oke Pak. Jadi yang punya saya judulnya pengaruh produk domestik bruto sektoral rata-rata upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ya. Ini rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh produk domestik bruto sektoral terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2013. Bagaimana pengaruh rata-rata upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2013. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun 2006 sampai 2013. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh produk domestik bruto sektoral rata-rata upah minimum provinsi dan investasi secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ini berapa besar elastisitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2013. Nah, ini hipotesisnya, Pak. Hipotesisnya, produk domestik bruto sektoral berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Rata-rata upah minimum provinsi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Produk domestik bruto sektoral, rata-rata upah minimum, dan investasi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Nah, ini variabel-variabelnya. Yang pertama ada tenaga kerja, satuannya orang. Nah, terus ada PDB sektoral, satuannya rupiah. Ada rata-rata UMP, satuannya rupiah juga. Nah, investasi juga satuannya rupiah. Terus lewat aja, langsung aja ke hasilnya, ke hasil. Ini Pak, saya mau bertanya kan pada saat uji cow ya Pak. Ini kan probabilitasnya 0,00 di bawah 0,5 ya Pak. Nah kan yang ini kan fixed effect berarti. Yang berarti kan yang digunakan fixed effect ya Pak. Tapi pas di Houseman ini ternyata tidak signifikan. Nah berarti yang digunakannya random effect ya Pak. Nah terus bagaimana? Iya, random effect, betul. Oh berarti yang digunakannya random effect bukan random effect. Itu yang coba R-nya, yang peak effect sama random effect R-nya bandingkan. Ya, yang peak effect berapa tuh? R square-nya. Yang fixed effect R square-nya 985. Yang random? Yang random 988. 99. Berarti kan betul. Itu tidak signifikan. Kalau tidak signifikan itu kan H0-nya itu kan random effect. H1-nya peak effect. Karena tidak signifikan berarti yang random effect yang paling bagus modelnya. Berarti yang digunakan random effect. Iya, random effect. Iya. Terbukti kan R-nya lebih. Terus coba itunya dari T-nya coba. Kopis itunya dari probability-nya. Coba yang fix tadi. Probability-nya gimana? Yang fix probability uji T-nya signifikan semua, Pak. Signifikan semua. Yang random?
Yang random ini, Pak. Oh, yang random malah tidak signifikan ya? Iya. Kenapa ya? Kenapa R-nya naik tapi itu jadi tidak signifikan ya? Karena data ininya data individunya data apa ini tadi? Gimana, Pak? Individunya yang cross sectionnya data apa itu? Data ini, Pak, usaha Mikro terus usaha kecil, menengah, besar terhadap. hanya 4, berarti hanya 4 kelompok ya? Iya, Pak. Hanya 4 kelompok. Terus tahunnya? Tahunnya dari 2006 sampai 2013. Oh. Terus tadi itunya di loan kan? Iya. Datanya? Karena di skripsinya juga di loan kan, Pak. Nah, ini sih lupa pakai yang IT itu. Ya sih sebenarnya nggak apa-apa sih di loan kan, karena itu, tapi kan yang beda, yang semuanya tadi rupiah ya, hanya satu yang bukan itu ya. Iya. Satu doang yang orang, Pak. Coba iya itu di loan kan karena ada itu yang berbeda ya. Orang terus rupiah dengan rupiah ya. Sebenarnya itu kan rupiah, cuman ya kalau di loan kan itu untuk menghindari itu kan ada yang triliunan, ada yang ribuan ya, yang itu ya memang lebih bagus di loan kan. Yang tadi siapa tadi teh Dapa juga itu harusnya di loan kan ya, Dapa ya. Tapi yang sudah persen indeks itu nggak usah di loan kan, itu harusnya di loan kan karena kan beda-beda ya. Dapa lu Dapa masih ada, Dapa? Gimana, Pak? Itu yang dapat juga kan itu berbeda-beda ukurannya, ada orang, ada indeks persen, ada itu harusnya di loan kan, tapi yang sudah indeks itu jangan di loan kan ya, karena loan itu kan udah persen. Yang di loan kan itu tadi data SDA yang rupiah itu di loan kan, terus data yang apa lagi sih? Kalau populasi orang juga nanti dilonkan. Tapi kalau yang indeks gini dengan IPM kan itu dalam persen itu nggak usah dilonkan. Jadi yang belum dalam persen dilonkan. Terus coba di itu lagi, coba signifikan nggak SDA kalau dilonkan gitu. Ya. Oke, coba Destra, terus Destra ke bawah. Ini Jelasannya gimana? Common effect, Pak. Itu jadi tidak signifikan ya, kenapa ya? Nah, tapi pas yang uji biasa yang ini nih, Pak, yang nah ini Pak, yang uji random effect yang bukan uji cowoknya, bukan uji hostnya ini. Nah ini random effect yang mana ini? Ini random effect yang sebelum di hostman kan. Pakai GLS. Iya. Oke, itu tadi mungkin ya ada itu ya, masih ada hetero sama auto mungkinnya yang tidak signifikan ya. Iya mungkin. Ini pakai GLS Pak udah bagus. Tapi R-nya mah jadi turun. R-nya jadi turun ya. Tanda-tanda itunya udah cocok nggak? Tanda-tanda PDB, UMP, investasi, tanda koefisiennya cocok nggak dengan hipotesisnya? Cocok sih Pak. Soalnya ini kan PDB positif gitu ya. Udah betul, UMP positif. UMP sama PDB sama investasi juga. Tapi koefisien di sini negatif. Ini jadi signifikan tapi itunya jadi turun ya. Tadi 0,9 jadi 0,75 ya. Iya Pak. Wah, ini harus ditelusuri. Ini mungkin ada hetero, mungkin ada auto ya. Relasi. Ada multi. Tapi kalau di FU sih, kalau di Stata langsung bisa dideteksi itu bisa diterapi. Kalau misalnya ada hetero, ada auto, itu bisa diterapi. Kalau di FU enggak, kalau FU itu sampai sini aja sih, sampai
uji Hausman. Tapi kalau di Stata itu bisa diuji lagi setelah uji Hausman, kemudian dapat random effect, itu bisa diuji lagi apakah ada hetero atau ada auto, kemudian nanti diterapi sehingga nanti diperoleh model baru yang sudah tidak ada hetero, tidak ada auto gitu ya. Kalau multi mah bisa diabaikan selama tidak ada multi yang sempurna sih. Ya. Terus kesimpulannya gimana ini dapat ke bawahnya? Kesimpulannya? Ini Pak, berdasarkan hasil estimasi nilai F statistik. Ini enggak sama dengan skripsi atau beda? Hasil dapat hasil Destra dengan hasil skripsi? Sama Pak, tapi Sama. ini sih sama kayak dapat sih, beda 0, berapa gitu. Aduh, ini mah aku udah pakai Stata, dapat Destra. ini ya kalau yang kalau di skripsi sih ya sudah sampai sini sih nggak apa-apa sih, sampai uji Hausman sebenarnya ya mau turun mau naik, tapi yang jelas itu kan sudah signifikan ya. Variabel X-nya sudah signifikan ya, meskipun itu jadi turun. Ya, saya juga ini nggak tahu ini kenapa ya jadi turun gitu ya. Harus dideteksi hetero sama auto. Apakah kemungkinan kalau nggak ada hetero ya ada auto, ini antara dua itu saja sih sebenarnya mah ya. Oke, terima kasih Destra. Ada yang lain yang mau di-upload? Ada yang lain yang mau di-upload dari UM ada? Coba dari UM. Nah, ini punya siapa nih? Kiki ada, Kiki? Kiki ada? Halo? Halo, Kiki ada? Kiki Dwi Widyasari ada? Dari UM ada? Halo? Halo? Dapa masih ada, Destra? Pak, Dapa masih ada Pak. Adanya Kiki Dewi ini dari UM ya? Iya Pak. UM, Pak. Ada nggak Kiki? Coba. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Berarti ada kelas di Masih ada kelas. UM-nya kali Pak. Iya. Atau coba lihat aja ya, ini coba lihat, coba punya Kiki nih dari UM. Ini pengaruh PDRB harapan hidup dan melek huruf terhadap tingkat kemiskinan. Coba ini uji Chow-nya. Ini uji Chow-nya. Uji Chow-nya signifikan. Waduh, ini tapi ininya kecil ya. R-nya kecil ini. Hausman-nya juga signifikan. Nah, coba Destra, ini mah naik Destra.
Ini mana itu tadinya 0,41 ini fix, tapi ini tetap fix apex ya. Iya. Ya, karena ininya probabilitasnya signifikan, fix apex tuh dari 0,41 naik jadi 0,94. Ini malah naik ya. Ininya 0,94 ya. Ini. Ininya, tapi ininya tidak signifikan. Ini tidak signifikan, hanya ini harapan hidup ya yang signifikan. Coba yang ininya. Nah, ininya tadinya signifikan di mode fix effect. Kebalik, ini mah ada apa ya? Ininya tadinya R-nya kecil, ininya signifikan ya, R-nya kecil, ini signifikan. Pas di sini pas uji Houseman R-nya tidak signifikan, tapi probability-nya tidak signifikan, tapi R-nya naik gitu ya. Nah ini kalau ada begini, ini berarti kalau nggak ada hetero ini auto ya. Jadi ininya besar, ininya tidak signifikan, atau ininya signifikan, ininya kecil ya. Jadi itu kemungkinan ada hetero atau ada autokorelasi ya. Tapi kalau di FGIS itu sebenarnya ketika kita sudah menggunakan data panel itu sebenarnya sudah bisa mengeliminasi kemungkinan terjadi hetero dan kemungkinan terjadi autokorelasi ya dengan data panel. Tapi sekarang dengan adanya software baru dengan Stata itu sebenarnya sudah bisa diuji lagi. Setelah uji Houseman ini bisa diuji lagi ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya ininya masih terjadi, kalau yang bagus itu kan R ininya besar, ininya signifikan gitu ya. Jadi R square-nya besar, determinasinya besar, dan ininya signifikan gitu ya. Jadi ini kalau terjadi balik gini, ininya tidak signifikan, probability-nya kemudian kuadratnya besar. Nah ini kemungkinan kalau tidak hetero ini autokorelasi gitu ya. Jadi sebenarnya uji Houseman ini bukan untuk menguji data panel gitu ya. Sebenarnya uji Houseman ini bukan untuk menguji data panel, tapi juga bisa untuk menguji sebenarnya dua model ya. Ya, di sini berarti kan ada model fixed effect dengan random effect gitu ya. Jadi untuk data time series, kemudian data cross section juga bisa uji Houseman ya. Jadi misalnya DAPA mau membuat model tadi pengaruh 1x2 x3 ke Y untuk laki-laki, pengaruh x1 x2 ke Y untuk perempuan. Jadi ada model X ke Y laki, model X ke Y perempuan. Nah itu dua regresi itu bisa diuji pakai uji Houseman ini gitu ya, baik untuk time series maupun untuk cross section ya. Jadi uji Houseman ini bukan untuk uji panel, bisa juga untuk dua model pada data cross section atau data time series ya. Misalnya data cross section ada dua model ya cross section, misalnya UMKM di mana UMKM di Kota Bandung misalnya, yang model yang pertama UMKM di Kota Bandung untuk misalnya pedagang sektor usaha mikro, terus model sektor usaha UMKM ke Bandung untuk menengah ya. Jadi ada dua model untuk mikro, model untuk kecil dan menengah, dibandingkan dua model itu. Nah itu bisa pakai uji Houseman ya untuk data cross section ya. Atau data time series juga bisa untuk misalnya time series model XY di Provinsi Jawa Barat dengan model XY di Jawa Tengah. Dua model itu bisa pakai uji Houseman untuk time series ya. Jadi ini bukan hanya untuk panel saja, tapi juga untuk cross section dan time series gitu ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain?
Ini data dari UM gitu ya. Coba ada lagi enggak ya? Coba ini punya siapa nih? Iren, ada Iren? Iya, Bapak. Coba Iren cerita, ini tugasnya coba bercerita, tugasnya gimana ini? Ya, Pak. Pertama, judul skripsi yang saya pilih itu dari Putri Oktaviani, yaitu pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara. Iren emang orang Sumatera Utara? Iya, Pak, tapi lahirnya nggak di sana. Oh, lahirnya di mana? Di Bandung? Di Lampung, Pak. Oh, Lampung ya. Ya, terus silakan. Ya, berikut data panelnya gitu ya, Pak. Ada TK itu tingkat kemiskinan, JP jumlah penduduk, PE pertumbuhan ekonomi, TPT tingkat pengangguran terbuka. Keterangannya ada di bawah setelah Ini data, berapa Pak. kota kabupaten ini? Asahan, Batubara, Binjai, 33, Bapak. Dairi, wah banyak ya. Oke, wah banyak. Ini kota kabupaten di Sumatera Utara ya? Iya, Bapak. Ada 33. Nias, Iya. Nias juga masuk Sumatera Utara ya, Nias. Nias Iya, ini. benar, Bapak. Ada Nias, di Samosir juga masuk. Oh, Samosir itu yang di tengah-tengah Danau Toba ya? Iya, Bapak. Oke, Iren pernah ke Samosir? Saya belum pernah ke Sumatera Utara, Pak. Kalah sama saya mah pernah. Iya, Pak. Emang sekarang tinggal di Bandung? Iya, Pak. Tinggal di Bandung. Oh, kalah saya mah pernah ke Samosir. Si Boga. Terus. Ini. Ya, tingkat kemiskinannya itu satuannya jiwa, jumlah penduduknya jiwa, pertumbuhan ekonominya juta rupiah, tingkat pengangguran terbukanya satuannya jiwa, Pak. Jiwa. Ini beda-beda. Ini yang jiwa-jiwa semua. Cuman beda itu ya pertumbuhan ekonomi juta rupiah ya. Iya, Pak. Ini diolahnya data langsung, data mentahnya ini? Langsung, Pak, dari skripsinya. Nggak di-loan kan gitu, enggak ya? Enggak, deskripsinya. Coba hasilnya gimana, Iren? Nah, untuk hasilnya, Pak, saya bingung, Pak. Saya lihat modelnya dulu. Modelnya coba ini, model cross section, model time series. Ini model data panel. Nah, kok model data panel mana ini? Oh, ini nih. Iya, Pak. Ini ya model data panelnya. Bingung yang mana, Iren? Nah, saya bingungnya di sini, Pak. Pas di uji Hausman gitu, Pak. Saya kan beda ya, Pak, hasilnya itu Mana fix datanya. effect-nya mana? Udah ada enggak? Di paling bawah, Pak. Saya potong-potong gitu, Pak. Oh, ini Hausman. Gimana hasilnya ini gimana sih? Untuk data saya potong-potong, Pak. Untuk melihat data keseluruhannya bisa dilihat di nomor 7, Pak, paling bawah. Ini. Mana sih yang fix effect-nya mana? Fix effect yang aslinya? Ya, paling bawah, Pak, di pas hasil output EFUSE. Oh, di lampiran. Iya, Pak. Iya. Nah, ini ya. Iya, benar. Coba ini apa ini common effect? Nggak berurutan, Pak.
Ini kan common effect ya. Iya benar Pak. Common effect-nya 0, berapa itu 0,84. Iya. Itunya itu tuh yang apa itu TPT tadi itu apa sih? Tingkat pengangguran terbuka Pak. Terbuka. Y-nya apa? Tadi teh? Y-nya TK Pak, tingkat kemiskinan. Kemiskinannya ukurannya apa tadi? Jiwa ya? Iya Bapak. Jiwa ya? Tahu gimana ini? Saya bingung Pak Iya, dengan saya juga bingung ini. skripsi yang Ya, signifikan jumlah penduduk kan JPT ya? Iya benar Bapak. PE apa? Pertumbuhan ekonomi Pak. Pertumbuhan ekonomi signifikan. Pertumbuhan ekonomi signifikan, tingkat Pengangguran ya. Pengangguran Tidak signifikan. tidak signifikan ya. Apa ya? Harusnya apa signifikan itu ya penganggurannya? Iya itu untuk common Pak. Aman. Terus yang fix? Ya, Fix, ini. yes. Nah, ini yang fix ya? Di bawah Pak itu uji ko-nya Pak. Ini Hausman. Uji Hausman-nya. Uji Hausman-nya signifikan, berarti fix effect ya? Iya Bapak, seharusnya fix effect, tapi kayaknya saya iya, kalau ini signifikan, ini fix effect. Kalau ininya signifikan, kalau uji Hausman-nya signifikan, berarti fix effect. Kalau tidak signifikan, random effect. Iya Pak. Ini apa ini? Ini fix effect, random effect ini. Ini jadi, tapi ini jadi besar, ininya R-nya jadi, tapi ini jadi tidak signifikan semua. Kayaknya saya metodenya tuh masih ini deh Pak, OLS saya bikin ya Pak. Harusnya di rumah itu kan metodenya ada OLS, ada fix effect, ada random effect gitu. Ada GLS. Ininya sih R-nya sih jadi meningkat, tapi ini jadi tidak signifikan semua. Ininya apa probability-nya jadi tidak signifikan semua ini. Untuk fix iya Pak, untuk fixnya kan Pak ya. Coba nanti dicek lagi ya. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ini yang OLS mungkin ya ini ya. Iya, saya kayaknya baru pas tadi Desra nge-share screen kan Pak, untuk sekali EGS saya lihat, aduh ternyata saya kayaknya masih pakai OLS gitu. Kalau fix effect atau random effect ini di atasnya ada keterangan kan, mana coba tadi yang fix effect gitu. Redundan. Nah, ini redundan itu yang itu ya, perbandingan. Fixnya paling bawah, Pak. Ini yang mana? Itu uji Cho, ini uji Hausman. Mana fix effect-nya ini? Bawah ini lagi. random. Bawah lagi, Pak. Ini random effect. Ini random effect-nya. Yang tadi itu uji Hausman. Ini random effect, terus fix effect. Nah, ini fix effect. Nah, ya. Ini fix effect jadi tidak signifikan ya. Kenapa ya? Tapi R mau jadi gede sih, 0,9 sempurna ini 0, nah ini kalau begini, ini memang kemungkinan terjadi hetero atau auto ini teh kalau gini itu, kalau ininya tidak, probability-nya tidak signifikan, kemudian ininya membesar ya, R square-nya, nah ini kemungkinan terjadi hetero atau autokorelasi ini. Ya. Iya Pak. Kalau di deskripsinya gimana hasilnya? Saya tuh bingung Pak, deskripsinya itu dijelaskan untuk apa ya Pak, pas diuji Hausman-nya gitu Pak. Iya. Hausman-nya itu kan probabilitasnya 0,00 juga nilai probabilitasnya. Tapi di sini tuh dijelaskan dari hasil uji Hausman dapat dilihat bahwa dia tuh melihatnya bukan nilai probabilitas Pak, tapi dilihat dari nilai chi-square-nya Pak. Iya, itu kan itu probabilitas chi-square kan? Nilai chi-square statistiknya 46,11 gitu kan dibikinnya. Terus probabilitasnya?
dibandingkan dengan chi-square tabelnya, Pak. Jadi kayaknya si apa ya Ya, penulis kalau udah pakai Appius mah tuh udah nggak usah pakai tabel kan, itu tuh probabilitas sih udah menunjukkan signifikansinya. Kalau di situ itu kan x kuadrat 0,00 itu berarti kan udah signifikan, berarti itu ditolak ya, H0-nya ditolak, berarti pakainya fixed effect. fixed effect. Kalau probabilitasnya di atas 0,05 berarti itu random effect, H0-nya berarti diterima, itu berarti random effect itu. Nggak usah pakai tabel lagi, jadi salah. Iya, terus tapi di sini tuh dibilangnya apa pendekatan efek acak gitu. Jadi berarti kan random yang terpilih Random effect itu efek acak gitu, random itu acak. Benar Pak. Jadi yang deskripsi itu yang terpilih itu random Pak, bukan fix. Kalau signifikan mah berarti kan, kalau tidak signifikan itu berarti random effect. Kalau signifikan itu kan itunya kan H0-nya itu random effect, H1-nya itu fixed effect. Jadi kalau tidak signifikan berarti random effect, kalau signifikan itu fixed effect. Kalau probabilitasnya di bawah 0,05 berarti ya signifikan, berarti fixed effect, bukan random effect sih sebenarnya mah. Ya Pak. Itu Baik, aja sih. Ya, cuman ya ini kalau ya kalau di Appius ya sampai sini sih nggak bisa ngolah lagi ya. Kalau di SPSS juga bisa sih, tapi SPSS lebih rumit. Kalau di Stata bisa langsung ini di tes hasil yang fixed effect ini, misalnya ini kan sudah besar ya R square-nya, kemudian ininya kecil ya, ininya tidak signifikan. Ini kan jadi semuanya tidak signifikan ya. Iya Pak, benar. Nah ini kemungkinan ya kalau multi malah bisa diabaikan ya. Nah, kemungkinan hetero atau autokorelasi ya. Berarti terdapat auto gitu ya Pak, ataupun hetero. Iya. Iya Pak, paham Pak. Nah ini teh X-nya itu kan jumlah penduduk, terus apa P tadi teh pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka. Nah ini yang kemungkinan diduga ya, kemungkinan diduga ada multiko atau ada autokorelasi antara ini jumlah penduduk dengan tingkat, kan ini jiwa-jiwa ya. Iya Pak. Dengan pertumbuhan ekonomi mungkin tidak, antara dua ini nih, dua variabel ini, antara jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran terbuka apa? Iya, tingkat pengangguran terbuka, Pak. Ya, nah itu kemungkinan ada autokorelasi ya, ada hetero itu di dua variabel itu ya, yang menyebabkan R square-nya tinggi tapi tidak pada signifikan. Oh, iya, Pak. Kalau lihat random, tapi dia mungkin ngambil random karena ininya mana tadi random. Tapi ini random juga, ini tidak signifikan ya. Ini random ya. Ini juga tidak. Ini random apa fix ya? Oh iya fix Pak. Aduh, saya berarti salah masukin data. Iya, ini fix ya. Iya Pak, maaf Pak. Berarti yang randomnya. Coba yang fix efeknya yang mana ya? Kayaknya nggak kemasuk deh Pak. Maaf Pak. Kalau ini apa ini nih? Kalau ini yang uji Hausman ya? Iya, uji Hausman Pak. Aduh. Iya Pak, maaf Pak. Sepertinya salah masukin data Pak. Fixnya mana? Fixnya nggak ada ya? Fix tadi yang di paling bawah Pak. Ya itu tapi isinya random, itu kayaknya bukan fix efek, itu kan sama itu mah. Kayaknya ke double Pak. Maksudnya yang fix itu 2 kali masuk. Jadi yang random nggak kemasuk sama saya Pak. Tapi jadi, ini command effect-nya udah bagus ya, command effect namanya udah signifikan tuh. Yang CP jumlah penduduk dengan pertumbuhan udah signifikan. Ya, meskipun R-nya nggak terlalu besar sih, ya udah besar sih 0,84 mah ya. Iya Pak. Nah ini kan OLS itu kan untuk
OLS ini kan yang common effect itu yang OLS, ordinary least square. Nah ini kalau untuk data-data yang sedikit sih bisa ya. Ini berapa sih observasinya? 33 kali 5, Pak. Hanya 100. 165 ya. 165 itu ya nggak terlalu besar sih. Ya, untuk OLS sih ya cukup sih. Tapi kalau misalnya nanti tergantung ini populasinya ya, populasinya sebesar apa gitu ya. Jadi ini kan hanya 5 tahun ya. Iya Bapak, 5 tahun. Nah ini kan ini hanya 5 tahun. Padahal kan populasinya ini mungkin udah besar gitu ya. Artinya apakah hasil ini konsisten? Tidak ya. Jadi kan kalau misalnya ini kan kalau konsisten, ini hasilnya harus misalnya di 33 kota kabupaten antara tahun 2011 tahun 2015. Cuman terus nanti misalnya di 33 kabupaten antara tahun 2016 atau 2015 sampai 2020 misalnya. Nah, hasilnya konsisten nggak koefisien ininya ya. Nah, kalau konsisten, nah itu berarti bagus model ini ya. Tapi kalau berubah koefisien dengan probabilitasnya mengalami perubahan, nah itu perlu dipertanyakan karena ini 165 ini dari berapa besarnya populasi ya. Kalau populasinya sangat besar dan sampelnya hanya 165, nah ini kan terlalu kecil ya untuk mengestimasi populasi ya. Jadi probability ini kan untuk uji signifikansi itu untuk supaya hasil dari ini kan dari sampel ya, karena kita hanya mengambil dari 2011 sampai 2015 ya, meskipun misalnya kota kabupatennya semua diambil ya, tapi kan untuk populasinya tahunnya ini kan mungkin dari tahun berapa bisa 20 tahun, bisa 30 tahun gitu ya. Jadi dari populasi yang besar 30 tahunan, 40 tahun hanya diambil 5 tahun ya. Nah, ini akan menyebabkan hasilnya untuk OLS bagus, tapi untuk yang lainnya jadi jelek gitu ya. Jadi gitu ya, yang terlalu kecil ya. Jadi ini untuk memprediksi populasi ya terlalu kecil, misalnya 165 gitu ya. Kalau untuk LS sih bisa ya, hanya sebenarnya, tapi untuk nanti random effect itu harus lebih besar gitu ya. Misalnya di 33 kabupaten dalam 20 tahun atau minimal 10 tahun, mungkin hasilnya akan berbeda dengan yang ini ya. Karena semakin sampelnya semakin besar, itu estimasinya akan semakin mendekati populasi gitu ya. Tapi semakin jauh ya semakin jauh estimasinya gitu ya. Ya Pak. Nah, gitu aja. Ada pertanyaan, Iren? Cukup Pak dari saya. Paling nanti mau diperbaiki lagi nggak apa-apa Pak? Ya perbaiki lagi aja lah. Siap, Pak. Nanti kirim lagi ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ini udah ada nih. Aduh Pak, saya pengen nanya Pak. Ya silakan Asep. Kewe adana ditungguan heula. Silakan Asep. Ya Pak, singkat aja. Jadi Asep tuh bingung sama yang hasil analisis regresi panel deskripsi. Soalnya di deskripsi itu dia penulisnya tuh tiba-tiba nambahin itu Pak, nambahin data cross sectionnya Pak. Nah, iya, jadi dia tuh di latar belakang tuh nyantumin cross sectionnya 6. Nah, terus periodenya 7. Nah, tapi waktu Asep cek hasil analisisnya gitu. Waktu Asep cek hasil analisisnya, ternyata di sini di hasil EVIUS-nya tuh dilihatnya tuh cross sectionnya jadi 7 Pak, bukan terus, 6. Nah, Asep cek kan takutnya dia tuh nambahin data cross sectionnya lagi, ternyata pas Asep cek tetap 6 Pak, tapi dia di sininya ada 7 gitu. Jadi observasinya ada 42 apa 49? Nah,
harusnya kan 49 ya Pak, kalau misalkan cross section total panelnya tuh, kalau misalkan dia nambahin satu data cross section, Ya. tapi di sininya tuh total panelnya di hasil EPIOS-nya tuh total panelnya unbalance Pak, observasinya tetap 42 enggak 49. Kalau unbalance mungkin ada yang beda tahunnya, Sep. Dari 7 itu kota kabupaten apa? Provinsi Pak. Ya, mungkin provinsi itu Sep. Jadi harus 49 beren aya nu datana teh henteu sama 7 tahun, mungkin ada yang 6 tahun, mungkin ada yang 5 tahun. Jadi hanya 42 bukan 49, coba dicek. Nah, sama Asep tuh dicek lagi kan tetap sama itu semuanya gitu 7 tahun, nggak ada yang 6 tahun Ya. gitu. Izin bantu jawab. Jadi Asep boleh? tuh mau Pak izin nyamain. masuk Pak. Ya. Saya izin masuk Pak. Saya juga kendala kayak Asep awalnya. Gimana Karisma? Karena datanya emang ada yang belum keisi Sep, jadi nggak ada yang Kosong. belum. Iya, satu kabupaten gitu. Satu kabupaten berarti Itu kosong ada gitu. 35 kabupaten. Satu kabupaten Iya. kosong. Iya, jadi observasi total saya cuma 34 pas di hasil regresinya. Nah, pas saya cek satu-satu itu memang ada yang kosong, kayak gitu, Sep. Jadi mungkin dicek satu-satu aja per kabupatennya gitu, dibukain lagi, Sep. Cross sectionnya masuk, cuman datanya 0 gitu kosong gitu. Iya. Kayak jadinya hilang satu kabupaten gitu, Pak. Terus variable-nya juga hilang semua, nggak ada? Nggak, ada, Pak. Cuman kayak ngurang aja gitu ininya, data ininya kabupatennya kan ada yang 0 kan, Pak. Jadi total observasinya harusnya 35, jadi ini 34. Oh iya. Iya. Ya asal bener aja 344 kali periodenya berapa tahun? Berapa tahun periode Iya, itunya? tapi akhirnya saya isi sih, Pak. 3 tahun, Pak. 3 tahun 34 Nah, kali 3 tiga-tiganya itu nggak ada, berarti Pak. 34 kali 3 berarti hanya 102 itunya. Iya. Iya hanya 102. Ya nggak apa-apa sih kalau hanya 102 nggak apa-apa, asal masuk aja di input datanya, nggak kok 0 gitu. Totalnya tetap 105, Pak. Cuman ada satu variabel yang itu di kabupaten itu tuh kosong. Misalnya variabel inflasi. Kan saya kan ada 3 ya, Pak. Inflasi, investasi, sama pertumbuhan ekonomi. Nah, yang si inflasinya ini 3 tahun itu di Kabupaten Cilacap misalnya, itu hilang semuanya. Tapi yang 2 variabel ini ada. Jadinya Enggak hilang itu kosong apa di tulisan 0? Harusnya diisi aja 0 gitu. Enggak NA gitu, Pak. Enggak ada. Ya, tidak ada data berarti. Enggak input gitu. Nah, jadi saya masukin ulang manual di EViews-nya Sep gitu. Kalau yang hanya satu gitu di-cut aja harus nama, jangan dimasukkan aja sih. Kalau misalnya ada satu tapi nanti jadi beda ya, Pak, tidak sama lengkap, di exit aja, di out aja sih. Karena itu memang nanti akan mengganggu. Jadi nanti masukkan aja 33 kota kabupaten gitu ya, kalau ada yang nggak lengkap gitu ya. Disangkatnya ada yang, kalau ada yang beda sih nggak apa-apa, misalnya ada yang 3 tahun tapi ada yang datanya setahun tidak ada sih nggak apa-apa sih sebenarnya gitu mah. Tapi jangan X-nya ada, X1 ada, X2-nya tidak ada, X3-nya ada, enggak, harus semuanya aja dibuang X-nya gitu ya. Jadi nanti misalnya harusnya kota kabupaten itu ada 34, tapi misalnya ada satu kota kabupaten hanya 2 tahun, itu nggak apa-apa sih kalau 2 tahun mah. Tapi kalau jangan di situnya 3 tahun dan kosong 3 tahunnya, nah itu yang akan berpengaruh itu. Gitu aja sih ya. Berarti nanti di hasil akhirnya kalau saya pangkas gitu. Kalau mau aman ya dibuang aja, kalau mau aman masih dibuang aja yang tidak lengkapnya gitu ya. Cuma kalau tadi kalau tidak lengkapnya di semua variabel itu masih bisa misalnya
33 kota kabupaten itu lengkap 3 tahun, tapi ada satu kota atau kabupaten hanya 2 tahun, itu nggak apa-apa kalau hanya 2 tahun, tapi lengkap X1, X2, X3-nya tidak ada, dibuang aja gitu kan, nggak ada. Yang lainnya 3 tahun, yang satunya 2 tahun sih nggak apa-apa kalau gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi 3 tahunnya kosong, nah itu akan berpengaruh gitu. Itu mah dibuang aja gitu, tidak di-input gitu aja. Ya, ada yang lain? Konita, gimana Konita? Konita Jolvariati ada? Iya, Konita, Pak. gimana? Nggak ada masalah? Alhamdulillah lancar, Pak. Oke lah. Oke, kalau tidak ada masalah mah ini udah jam seberapa sih? Ini sampai jam 12 aja, ini nggak ada nih. Udah jam 12. Udah saja sampai di sini ya. Nanti kalau ada nanti jadi minggu depan itu kalau tidak ya mungkin pengantar untuk panel dinamik. Tapi panel dinamik mah hanya ngerubah itu aja sih nanti model datanya. Paling nanti pakai itu ya moderator ya. Jadi model data panel, model data yang model ini aja, model regresi pakai moderator gitu ya. Jadi nanti ada variabel lain yang jadi bisa yang dulu data time series Anda atau data cross section yang sudah Anda punya bisa dipakai, atau data panel ini juga bisa dipakai, nanti pakai variabel moderasi ya. Ya nanti dipilih variabel moderasinya apa gitu ya. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ini, jadi saya ngambil sampel, ini berapa tadi, ada 4 ya. Ini untuk yang lain juga sih ini ya, supaya tahu bagaimana penafsiran, kemudian susunan penyajian datanya gimana gitu ya. Kemudian tadi memilih modelnya ya. Tapi kalau pakai Appius ya sampai situ aja, sampai uji Hostman, kemudian memilih fixed effect atau random effect, udah. Kalau fixed effect ya pakai itu, kalau random effect pakai itu, ya pakai random effect. Tapi kalau di Stata sebenarnya setelah uji Hostman itu, kemudian random effect, kemudian tadi misalnya ditemukan random effect misalnya terjadi R-nya besar tapi tidak signifikan, nah itu nanti bisa diuji ya hetero sama autokorelasinya. Tapi harus pakai Stata gitu ya. Tapi ya kalau untuk Appius sudah cukup sampai di situ saja, sampai apakah menggunakan random effect atau fixed effect, tinggal menafsirkan hasil random effect atau fixed effect-nya itu saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kuliah hari ini bisa Anda bisa mengkoreksi sendiri ya. Kira-kira apa yang belum jelas nanti di WA saja kalau ada yang kemarin itu siapa yang keluar, siapa kemarin itu? Yang keluar insufficient itu siapa? Inka siapa? Inka, Pak. Gimana akhirnya bisa Inka? Nggak tahu, Pak. Inka nggak paham soalnya. Tapi udah keluar outputnya. Iya, Pak, keluar akhirnya. Tapi benar-benar beda, Pak, sama yang skripsi. Nggak tahu, pokoknya salah teknis itu mah, Pak. Ya itu kalau panel itu sangat rentan di input data ya. Karena kalau lihat kemarin ini kan kalau output datanya itu keluar variabel-variabelnya itu ada itunya misalnya provinsi dengan variabel itu ada garis bawah provinsi atau nanti variabel strip bawah garis bawah provinsi, nama provinsinya gitu. Kalau Inka kemarin enggak tuh, hanya variabelnya saja yang muncul. Jadi kayaknya belum connect tuh antara data cross section dengan time series-nya. Ya, settingan awal itunya kan ada nanti apakah data frekuensi, apakah data panel ketika masuk input data pertama gitu ya. Nah, itu saja mungkin nanti dicek ya kalau sampai tidak keluar gitu ya. Iya, Pak.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk Anda dan bisa nanti mengkoreksi sendiri ya apa yang belum sempurna. Kalau UTS-nya dulu objektif test, Iya, Pak. UTS waktu Pilihan UTS ganda. pilihan ganda, iya. Pilihan ganda Pak sama Kayano. Bagus, nanti UAS-nya juga pilihan ganda saja mungkin ya. Berarti teori ya, Pak? Tapi saya babak belur nih bikin soalnya kalau pilihan ganda. Tapi kalau pilihan ganda itu bikin soalnya babak belur, tapi meriksanya langsung keluar nilainya. Cuman kalau esai itu 10 menit jadi bikin soal, tapi nanti meriksanya saya babak belur gitu aja sih. Ya nanti mungkin di mix aja ya, yang objektifnya ada, yang esainya ada ya. Kalau saya nanti mungkin objektifnya ada untuk mengukur kemampuan umumnya. Kalau objektif kan hanya untuk mengukur kemampuan Anda secara umum, tapi detailnya kan harus esai gitu ya. Jadi nanti ada objektif test, ada juga esainya. Ya jadi balance lah nanti itunya, nilainya digabung, nilai objektif test dengan nilai yang esainya. Ya, gitu aja. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai ibadah Ramadan kita ya di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.